koran, ada kolom radio, ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan diberi kesempatan saya boleh melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara, tempat saya melayani saat ini yang ada di Kota Malang di Jawa Timur. Salam sejahtera, sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pagi ini diberi judul tema Grace in the Fall, kasih karunia di tengah kejatuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Saya mengajak kita membacanya secara bertanggapan, saudara. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2, kita baca bertanggapan. Ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, yaitu Ia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Bersama-sama, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang masih muda sekali, dia baru masuk dunia kerja menjadi seorang guru honorer. Dia melihat kakak sepupunya yang kaya raya. Memang kakak sepupunya dari keluarga yang kaya, tapi usia dengan dia nggak beda jauh. Dia kerja susah payah menjadi guru, persiapan gaji seadanya. Tapi dia lihat kakaknya kok kerjanya santai, keuangannya, hartanya terus meningkat, kekayaannya bertambah dengan cepat. Jadi dia kepengen tahu rahasianya. Dia tanya sama kakaknya, kok apa sih rahasianya kok tuh bisa kerjaannya santai tapi kok kayaknya kekayaannya terus bertambah. Lalu si kakak sepupu ini karena berbaik hati membagikan rahasianya. Si kakak sepupu itu berkata, saya main saham, saya trading saham, saya bertransaksi saham setiap hari. Kok saya juga mau ajarin saya. Lalu kemudian si kakak sepupu mengajarkan kepada dia beberapa caranya. Kemudian setelah diajarkan, si Koko memberikan satu pesan penting kepada dia. Bahwa kamu nih mesti hati-hati ya. Nanti waktu kamu melakukan transaksi saham ini resiko tinggi.
Banyak orang main saham tuh hidupnya hancur berantakan karena dia tidak memperhatikan resikonya. Dia bisa ludes semua keuangannya, dia bisa sampai terjerat utang piutang dan sebagainya. Kamu jangan sampai begitu ya. Kamu tuh kalau nanti beli saham, kamu beli pakai uang kamu sedikit aja. Gak usah semuanya, karena resiko tinggi. Apalagi kamu sampai pinjam sana sini, sampai pinjol, jangan. Nanti hidup kamu bisa rusak. Dia berkata, iya kok, saya ingat nasihat Koko. Wah, waktu awal-awal dia mulai kemudian mencoba belajar trading saham ini, dia beli saham, dia ingat pesan Kokonya belinya dikit-dikit. Nah saudara, tapi berawal dari sebuah keinginan, dia dikit-dikit, dapatnya juga dikit kan. Dia lihat kokonya memang dasarnya modalnya udah besar, buat kokonya dia bisa pakai uang banyak yang dapatnya bisa banyak. Jadi dia berpikir kalau saya mau secepat koko saya itu, saya mesti berani ambil resiko. Dia mulai tambahkan dari uang tabungannya, lama-lama hampir seluruh uangnya dipakai untuk beli saham. Saudara, apa mau dikata satu waktu, apa yang dinasehatkan oleh kokonya itu terjadi, saudara. Sahamnya tiba-tiba merosot tajam, jatuh. Sampai benar-benar pihak bursa saham itu harus mensuspend penjualan saham yang jatuh itu, saudara. Suspend itu dibuat sampai tidak bisa ada transaksi lagi, ditutup, saudara ya. Nah waktu ditutup dia udah panik setengah mati. Itu dia hartanya udah benar-benar minus, udah sampai ludes nilai yang tadinya ada untung udah sampai minus. Wah dia panik. Malam itu saudara dia bergumul, dia sampai berdiri di tepi ketinggian waktu dia naik ke lantai 2 rumahnya saudara. Dia mulai merenungkan. Berawal dari keinginan, ingin cepat kaya seperti kokonya. Tapi berlanjut dengan keserakahan. Dan berujung sekarang kejatuhan. Dia berada di dalam satu kejatuhan yang aduh mati dah saya, mati dah saya. Waktu dia lihat ke bawah mulai timbul pikiran macam-macam. Dia mulai teringat berita-berita yang dia baca, ada orang-orang bunuh diri karena gara-gara bangkrut akibat main saham. Dia berpikir dalam hatinya, saya kayaknya orang berikutnya nih. Saya udah gak punya harapan nih, saya udah gak punya harapan. Wah tapi di dalam kondisi itu dia masih mencoba berdoa. Nah di dalam dia berdoa, besok paginya dia mengalami anugerah Tuhan saudara. Tuhan memberikan anugerah grace di dalam fall atau kejatuhan dia itu. Waktu sahamnya itu suspendnya dibuka, sempat naik sebentar dia cepat-cepat jual sehingga kerugiannya tidak harus sampai dia harus gadaikan rumah atau jual rumah keluarganya, tapi dia memang masih rugi, tapi dia bisa terlepas dari yang lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dan cepat-cepat waktu dia sudah bisa menutup itu, meski rugi besar, meski tabungannya sampai minus, tapi dia bersyukur dia tidak sampai hancur sehancur-hancurnya. Dan dia cepat-cepat bertobat, dia berbalik, dia nggak berani lagi bersentuhan dengan saham. Dia lanjutkan pekerjaannya sebagai guru dan dia terus mengajar sebaik-baiknya. Meskipun penghasilannya nggak besar, dia mau belajar mengucap syukur dari sana. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh pemuda ini boleh menjadi refleksi dari setiap kita. Baik pemuda itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua adalah manusia lemah yang penuh dengan banyak keinginan saudara. Dalam diri kita tuh ada keinginan-keinginan misalnya ingin cepat kaya seperti pemuda itu yang menginginkan cepat kaya seperti kakak sepupunya. Ada keinginan untuk sukses dengan proses yang cepat. Ada keinginan kita yang masih sekolah maupun kuliah mau lulus, mau dapat nilai bagus dengan cara-cara yang gampang. Sehingga waktu harus belajar susah payah kita merasa bosen, kita merasa frustrasi, kita maunya cara yang instan. Sehingga disuruh beli soal, sehingga menyontek, sehingga tanya chat GPT. Itu juga kita nggak apa-apa. Yang penting saya bisa cepat mencapai tujuan yang saya inginkan. Ada yang ingin ini, ingin itu. Begitu banyak keinginan yang ujung-ujungnya hanya untuk memuaskan kepuasan hatinya, kehendak dirinya. Tanpa mempedulikan kehendak atau kepuasan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka firman Allah mengingatkan dengan tegas saudara di dalam satu bagian di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 dengan berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, konteks dalam ayat ini adalah keinginan dalam diri kita yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Keinginan yang menjadi pemikat dan penyeret kita untuk akhirnya bisa melahirkan dosa. Kenapa bisa berdosa? Karena keinginan ini sejak awalnya berbeda dengan keinginan Tuhan.
Keinginan yang hanya mau memuaskan diri kita. Keinginan yang waktu kita lakukan, wow saya disenangkan. Tapi nggak peduli Tuhan disenangkan atau tidak. Nggak peduli ini bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang penting saya senang. Yang penting saya puas. Dan firman Allah ingatkan, kalau keinginan ini dilanjutkan, dia akan melahirkan dosa. Dan dosa itu kalau sudah matang akan melahirkan maut. Kematian, kebinasaan, keterpisahan kekal dari Tuhan sumber kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dari pintu keinginan inilah manusia pertama Adam dan Hawa, nenek moyang kita mengalami the fall atau kejatuhan itu. Di dalam teks yang tadi kita baca, Kejadian pasal 3 mencatat peristiwa kejatuhan itu. Tapi latar belakangnya saudara, di pasal 2 ada satu bagian di ayat 16 sampai 17, ada keterangan penting yang harus kita perhatikan. Di sana setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan Tuhan menempatkan manusia dengan pasangannya di sana, Tuhan memberikan perintah yang dicatat berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, waktu kita baca bagian ini, saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang pernah timbul pertanyaan kritis. Pertanyaan yang misalnya seperti ini saudara ya. Kenapa sih Tuhan menciptakan dan meletakkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu di tengah-tengah Taman Eden? By the way saudara, ini gambar ilustrasi aja ya. Buahnya bentuknya seperti apa, warnanya apa kita nggak tahu. Tapi ini gambar ilustrasi yang saya lihat lumayan bagus karena kan nggak ada ya buah berwarna emas. Jadi ini buat ilustrasi aja. Jangan saudara berpikir, oh buah itu bentuknya kayak apel, warnanya emas. Bukan saudara, ini ilustrasi aja. Nah saudara, mungkin ada pertanyaan kritis, kenapa ya Tuhan ciptakan pohon itu di tengah-tengah? Kalau nggak ada pohon itu, bukankah lebih nggak ada resiko kita jatuh dalam dosa? Nggak ada resiko Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa. Kalau Tuhan hanya bebaskan semua boleh dimakan, tanpa ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, bukankah lebih aman? Tuhan Yesus nggak perlu sampai datang ke dunia, korbankan dirinya di atas kayu salib buat menyelesaikan persoalan yang terjadi awal mula gara-gara ada pohon itu misalnya ya. Mungkin ada pertanyaan kritis begitu. Saudara, pertanyaan ini tentu kita nggak bisa menjawab dengan kepala kita yang sangat kecil dan terbatas ini. Kita perlu bertanya langsung sama Tuhan yang sangat berhikmat dan sangat maha kuasa, apa maksud Tuhan meletakkan itu. Tetapi di dalam keterbatasan hikmat kita, kalau kita mau coba merenungkan dan memahami, kira-kira kita bisa memahaminya demikian saudara. Salah satu tujuannya kenapa Tuhan letakkan pohon itu ada di tengah-tengah dan gak boleh dimakan buahnya, adalah untuk melengkapi elemen aspek di dalam kemanusiaan kita. Sehingga ada aspek moralnya. Ada aspek moral yang membuat kita jadi tahu ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti Pak. Begini saudara, andai kata umpama jikalau kita yang sudah menikah atau kita dari keluarga yang kita bisa lihat papa mama kita sudah menikah. Andai kata umpama jikalau di dalam sebuah pernikahan itu tidak ada aspek moral. Artinya semua bebas dilakukan. Tidak ada yang tidak boleh dilakukan, semua boleh. Misalnya setelah menikah, si suami dan si istri boleh tetap pergi sama pria lain, wanita lain, kencan, tinggal menginap di rumah perempuan wanita lain atau pria lain dengan bebas. Boleh nggak setia, boleh berantem, boleh maki-makian, boleh pukul-pukulan, jambak-jambakan, boleh misalnya langsung bercerai, nanti kawin lagi, cerai lagi, boleh melakukan segala sesuatu, nggak ada yang nggak boleh. Saudara, kira-kira apa jadinya pernikahan yang tanpa moral itu? Itu akan menjadi pernikahan yang penuh bencana, penuh kehancuran, disaster, pernikahan yang mengerikan. Nah saudara, itulah mengapa penting dalam hidup kita harus ada elemen moral yang membuat kita jadi tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan tidak baik menurut standar kehendak Tuhan. Dia yang maha kuasa dan maha berhikmat itu, dia yang tahu mana yang baik buat kita dan mana yang tidak. Maka dari itu dia minta manusia jangan makan buah itu. Tetapi perintah yang penting ini pun gagal dilakukan oleh nenek moyang kita yang mengakibatkan kejatuhan turun-temurun sampai ke kita dan generasi di bawah kita semuanya jatuh dalam dosa. Saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Alamat ayatnya cakep ya, 3, 4, 5. Tetapi isinya gak cakep sama sekali. Saudara, kalau kita baca di sana Alkitab mencatat demikian.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ke ayat 5 ini dari pasal 3, itu waktu ular, bapak pendusta, iblis, penjahat dan pembunuh itu, dia waktu bercakap-cakap untuk merayu dan untuk menipu Hawa, dia memulai dengan berkata, bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh kau makan buahnya? Terus Hawa berkata, enggak, semua boleh kami makan. Justru satu aja yang nggak boleh, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Itu yang tidak boleh kami raba, kami makan. Karena Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Kemudian iblis dalam wujud ular itu menipu di sana. Dia memutarbalikkan fakta. Dia bilang, enggak, kamu enggak akan mati. Justru mata kamu akan terbuka. Kamu jadi akan menjadi seperti Allah. Karena kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara lihat betapa iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang mulai mengetuk-ngetuk pintu keinginan dalam hati manusia itu. Keinginan apa yang diketuk? Keinginan untuk menjadi seperti Allah. Saudara, keinginan untuk menjadi seperti Allah adalah keinginan terfatal dalam hidup kita. Karena orang yang ingin menjadi seperti Allah adalah orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Sehingga dia hanya mau tunduk pada kehendaknya sendiri. Karena dia merasa dia menjadi Allah buat diri dia sendiri. Maka dia cukup mengikuti kehendak diri dia. Gak perlu mengikuti kehendak Allah sang pencipta dia. Dia cukup mengikuti apa maunya dia. Gak peduli mengikuti apa kemauan Tuhan sang pencipta dia. Saudara, itulah menjadi titik kehancuran terbesar dalam hidup manusia. Yang membuat dia akhirnya betul-betul harus binasa di dalam kekekalan. Akibat kejatuhan terfatal ini. Dan itulah yang terjadi saudara kepada Adam dan Hawa. Dan sekali lagi turun-temurun sampai kita semua umat manusia di seluruh muka bumi, segala abad dan tempat, sampai generasi di bawah kita, itu menjadi dosa turun-temurun. Saudara, Hawa kemudian terbuai oleh godaan dan tipuan ini. Dicatat di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dari keinginan mata. Matanya mulai melihat, iya ya, buahnya kelihatan baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Dari pemandangan dia lihat itu menarik, dia mulai mengimajinasikan kalau dia makan, sedap pasti rasanya. Keinginan dagingnya juga mulai bermunculan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Memberi pengertian tahu tentang yang baik dan jahat seperti Allah. Jadi ada keangkuhan hidup yang muncul. Ingin menjadi seperti Allah. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dan terjadilah kejatuhan itu. Saudara, kerentanan yang menjadi penyebab kejatuhan manusia ini bukan hanya terjadi pada nenek moyang kita. Tapi juga pada kita semua pada saat ini. Maka firman Allah di 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara perhatikan, keinginan daging, keinginan mata, itu yang membuat kita akhirnya sering kali gagal di dalam keinginan ini. Dan keangkuhan hidup. Termasuk kita yang bergumul dengan pornografi. Saudara, waktu mata kita melihat pornografi, mata kita senang. Begitu mata kita senang, dia masuk ke dalam pikiran kita. Tubuh kita, daging kita mau disenangkan juga. Dan kita mungkin mulai ada suara-suara yang mengingatkan, itu dosa. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menepis itu. Kita lebih memilih mengikuti kehendak kita. Pada saat itu mulai ada keangkuhan hidup. Karena kita dahulukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan di sini dilanjutkan di ayat 17 dengan berkata demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara perhatikan kata kuncinya di sini. Waktu kita terus mengikuti kehendak dan keinginan bersama dengan dunia ini. Dan tidak melakukan kehendak Allah. Kita sedang lenyap bersama-sama dengan dunia ini menuju ke kebinasaan. Tapi jalan keluarnya harus mengikuti kehendak Allah. Dan itulah yang membuat kita boleh hidup selama-lamanya.
Namun akibat kegagalan manusia pertama maupun kita semua yang tidak bisa mengikuti kehendak Allah itu, kita semua terjatuh dalam dosa. Dan dampak dari dosa itu begitu fatalnya, karena dicatat dalam Roma 3:23, semua orang termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dilanjutkan di Roma 6 ayat 23, saudara, di sana firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut. Kehilangan kemuliaan Allah, kita mengalami maut, kematian. Waktu Tuhan berkata, kamu makan buah itu pastilah engkau mati. Ada remaja bertanya sama saya, Kak, itu Adam dan Hawa habis makan masih hidup tuh, gak mati? Saya berkata pada dia, mati yang dimaksud adalah mati dalam kekekalan. Mati di dalam kebinasaan kekal. Secara jasmani memang seperti masih bernafas. Tapi di hadapan Allah, dia sudah mengalami kematian itu. Karena dia akan binasa di dalam kekekalan. Itulah yang menjadi upah dari dosa. Maut, mati kekal. Namun kita bersyukur saudara, firman Allah baik di Roma 3 ayat 23 maupun Roma 6 ayat 23. Tidak berhenti sampai di kata-kata kita maut, kehilangan kemuliaan Allah. Ada koma, ada kelanjutannya. Di Roma 3 ayat 23 kelanjutannya di ayat 24 berbunyi demikian. Dan oleh kasih karunia, oleh grace itu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita binasa, kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada grace, ada kasih karunia. Sehingga kita bisa dibenarkan dengan cuma-cuma tanpa usaha kita sama sekali. Tapi semua karena anugerah kemurahan Tuhan, kita boleh mendapatkan kelepasan itu. Dan di Roma 6 ayat 23 pun ditekankan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, grace dari Allah itu ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang menjadi grace in the fall itu. Ada anugerah dari Allah yang maha baik di tengah melihat kita kejatuhan. Dia sediakan jalan keluar. Bahkan di pasal 3, waktu manusia jatuh, ketika Tuhan sudah menegur, kalimat di ayat 15 yang tadi kita baca bersama-sama, itu adalah kalimat anugerah saudara. Tuhan sudah menubuatkan rancangan anugerah yang akan dilimpahkan untuk menolong umat manusia terlepas dari kebinasaan kekal akibat dosa ini. Di sana firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis si ular itu, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan iblis dan keturunan perempuan ini. Dan dikatakan keturunannya, yaitu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Keturunannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Saudara, Maria perempuan disebut anak darah, dalam bahasa Inggrisnya virgin, masih perawan. Dia bukan mengandung Tuhan Yesus yang mengambil rupa manusia itu hasil hubungan perempuan dan laki-laki, bukan. Tapi dikandung dari Roh Kudus. Itu adalah satu peristiwa betul-betul intervensi ilahi, bukan peristiwa alami. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus sudah lahir dalam pengakuan iman rasuli dilanjutkan, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, sampai di situ seolah-olah iblis menang. Akhirnya Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu, wow, bisa sampai disalibkan, bisa sampai dikuburkan, seolah-olah dia menang. Tapi itu sebenarnya yang digambarkan oleh nubuat di sini hanya meremukkan tumitnya saja. Kenapa? Karena pada hari yang ketiga bangkit pula ia dari antara orang mati. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut dan mengalahkan si jahat itu, si iblis itu. Ini yang menjadi penggenapan. Keturunannya itu, Yesus Kristus Tuhan Allah kita itu meremukkan kepala ular itu. Meremukkan kepala iblis yang jahat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi anugerah grace in the fall dari kita semua. Waktu Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, firman Allah katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Grace ini diberikan kepada semua umat manusia. Tapi membutuhkan respons dari kita, apakah kita mau terima grace ini atau tidak. Apakah kita mau mengakui kita berdosa, kita bersalah. Kita memang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita butuh belas kasihan anugerah Tuhan itu. Sehingga kita mau datang mengakui semua dosa kita dan mengaku percaya kepada Dia, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan firman Allah katakan, kalau kita mau lakukan itu,
Dia akan melepaskan kita dari murka Allah. Dia akan menganugerahkan pengampunan, keselamatan, dan memberikan kita juga pengharapan. Saudara, kalau kita juga pernah berpikir kritis ya, waktu kita misalnya merenungkan Tuhan Yesus yang berkorban di atas kayu salib, yang menjadi gambaran, dia diremukkan tumitnya itu saudara. Nah saudara, waktu dia berkorban di atas kayu salib, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya dia bisa lepaskan dirinya dari kayu salib itu. Dia bisa meminta para malaikat untuk datang membumi hanguskan orang-orang yang menangkap, yang meludahi, yang mencambuk dia, yang menampar dia, yang menyalibkan dia. Termasuk kita semua saudara, orang-orang yang melakukan itu. Karena akibat dosa kita semualah dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir, bukankah Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Matius 26 ayat 53. Waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, dia sendiri berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bisa saudara. Jadi waktu dia di atas kayu salib, dia bisa minta pasukan malaikat untuk datang menolong dia, bisa. Tapi kok dia nggak melakukan itu? Waktu saya remaja, saya terlintas pertanyaan ini saudara. Tapi waktu di remaja itulah saya mendapatkan jawabannya lewat sebuah artikel yang saya baca. Artikel tentang misteri kematian seekor induk ayam. Saudara, waktu saya baca artikel itu saya penasaran karena saya suka cerita-cerita misteri. Wih, ini ada misteri kematian seekor induk ayam. Saya baca ceritanya kira-kira begini saudara. Alkisah di sebuah peternakan ada satu induk ayam tewas dalam kondisi misterius. Si peternak pagi-pagi waktu datang ke dalam kandang ayam itu, dia lihat induk ayam itu. Induk ayam itu tewas dalam kondisi terduduk diam, dan kemudian si induk ayam ini badannya sudah dingin, sudah benar-benar tewas, sudah cukup lama, dan si peternak kaget. Apa yang terjadi? Setelah diselidiki baik-baik, diperiksa, ada luka di bagian kepala dari induk ayam itu. Luka yang cukup besar dan mengeluarkan darah, rupanya kepalanya berlubang dan ada darah yang mengalir sampai kering. Saudara kasih Tuhan, si peternak ini makin bingung. Wah, apa yang terjadi nih sampai kepalanya terluka parah, sampai darahnya habis begitu. Kemudian diperiksa lagi TKP itu tempat kejadian perkara. Dilihat ada jejak-jejak kaki binatang lain selain binatang ayam. Begitu diteliti lebih lanjut, itu jejak kaki musang saudara. Bahasa Inggrisnya fox. Nah saudara, musang ini rupanya malam-malam mengendap masuk ke dalam kandang ayam itu. Dan dia menyerang induk ayam itu. Dia patok kepalanya dan dia sedot darahnya. Sampai mungkin habis, sampai kehabisan darah. Saudara, sampai di sini waktu saya baca, ada pertanyaan muncul. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga tiba-tiba sekarang lagi bertanya. Hah? Musang mematok kepala ayam dan menyedot darahnya? Itu pertanyaannya juga muncul saudara. Tapi karena saya tidak ahli permusangan dan tidak ahli perayaman, saya juga nggak ngerti ya. Kenapa begitu ceritanya, tapi terima aja. Karena di artikel itu begitulah keterangannya saudara. Nah saudara, tapi yang bikin peternak ini bingung adalah musang itu kalau memang mematok, kan si ayam ini bisa menyerang, bisa membela diri lah ya, dia bisa kepek-kepek lah sayapnya, dia bisa berteriak mungkin kuak atau dia bisa lari. Pokoknya dia ada perlawanan dong. Ini kok kayaknya pasrah aja diem, membiarkan dirinya dipatok dan pasrah disedot darah sampai habis. Kenapa begitu? Nah kemudian si peternak ini penasaran, lalu diangkatlah tubuh induk ayam itu. Waktu diangkat tubuh induk ayam itu, ini dia jawabannya saudara. Di bawah induk ayam itu, rupanya ada anak-anak yang masih kecil yang baru menetas. Itulah yang berusaha dilindungi sang induk ayam sampai darah penghabisan. Karena kalau dia melawan, dia meronta, mungkin dia bisa menyelamatkan diri. Tapi semua anak-anaknya akan tewas. Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Sampai dia berkata, sudah selesai. Saudara, kalau dia di pertengahan, dia memilih turun. Dia tidak lanjutkan karya penebusannya. Kita semua anak-anak dikasihinya akan tewas dalam kebinasan kekal itu. Tapi demi kasihnya, supaya kita terlepas dari kebinasan kekal itu. Dia menganugerahkan grace yang begitu besar itu saudara. Maka dia korbankan dirinya. Sampai dia berkata, sudah selesai. Saudara, ayam ini dia tewas. Anak-anaknya bisa melanjutkan hidup. Tapi tidak bisa lagi ditemani oleh si mama. Karena mama ayam itu sudah tewas dan tidak bangkit lagi. Namun berbeda dengan Tuhan kita. Dia turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dari antara orang mati. Mengalahkan maut itu,
mengalahkan dosa, mengalahkan semua yang jahat, termasuk ular, bapa pendakwa dan penipu itu, untuk memberikan pengharapan bagi kita semua. Grace yang ada pengharapannya. Sehingga waktu sebelum dia naik ke surga, dia pun memberikan satu janji penting. Bahwa dia akan menyertai kita semua senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, kita tidak dibiarkan sendirian yatim piatu seperti anak-anak ayam itu. Dia beserta kita. Grace itu memberi pengharapan di dalam kondisi fall apapun kita, kejatuhan apapun kita. Waktu kita terima grace itu, kita bisa perlahan-lahan bangkit lagi. Karena dia hidup, dia beserta kita, dia menolong kita. Saudara, sebagai penutup dari apa yang kita renungkan, saya mau menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang penulis yang bernama Lee Strobel. Dia menulis satu buku judulnya The Case for Grace. Dia seorang jurnalis, saudara. Kemudian Lee Strobel mewawancarai beberapa orang yang mengalami anugerah Tuhan, grace dari Tuhan ini. Salah satu yang diwawancarai namanya Cody Huff. Saudara, Cody Huff ini punya latar belakang yang sangat tragis dan sangat miris. Dia berasal dari keluarga yang broken home. Papa mamanya itu nggak akur, berantem setiap hari, saudara. Dan kemudian papanya orang yang keras. Bukan hanya keras secara verbal, tapi juga memukul dia. Wah, hidupnya itu bagaikan neraka. Maka waktu belasan tahun dia demi keluar dari neraka di dalam keluarganya itu, dia berusaha mencari kesenangan, mencari jalan keluar. Dia masuk ke dalam kelompok pengguna narkoba. Akhirnya dia mulai menggunakan narkoba, dia mulai ikut-ikutan mengedarkan narkoba, menjual narkoba. Dia mulai terikat dalam dunia hitam itu. Terlibat juga pemalsuan uang, penipuan, perampokan. Dia sudah sering dipukul, dia berkata dia sering ditembak. Dia juga sering ditusuk, dia keluar masuk penjara berkali-kali dari belasan tahun, saudara. Dan itu membuat hidupnya makin lama makin hancur, makin hancur, makin hancur. Fallnya itu makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Sampai akhirnya kurang lebih udah 8 kali keluar masuk penjara di satu titik. Dia berkata dia udah gak punya apa-apa. Dia udah jatuh sampai di titik dia berkata gak tahu mau jatuh kemana lagi. Udah jatuh sampai di titik nadir. Dia berkata dia menjadi homeless, menjadi tunawisma yang hidupnya hanya mengais-ngais sampah, mencari sisa-sisa makanan untuk bertahan hidup. Dia bilang kondisinya saat itu udah aut-autan. Dia udah gak punya apa-apa dan dia juga udah bukan siapa-siapa. Dia udah bau busuk bukan main. Saudara, dia berkata kalau waktu itu saudara ketemu saya, saudara bisa lihat perut saya. Itu tuh tulang iga saya udah bisa dihitung semuanya. Saking kurusnya saya. Saya merasa buat apa lagi saya hidup, saya sebenarnya tinggal nunggu mati. Tapi karena lapar saya masih cari makanan di tempat sampah. Saudara, karena dia homeless, dia tinggal di pinggir jalan, tidur di taman. Bersama dengan homeless lainnya. Dia udah 3 bulan lebih gak mandi, saudara. Sehingga sesama homeless berkata begini, bau busuk banget kamu Cody. Aduh, sesama homeless, saudara. Sesama orang-orang yang tunawisma itu aja jaga jarak, gak mau deket-deket sama dia. Mereka gak tahan. Lalu karena sesama tunawisma ada yang berkata kepada Cody, Cody, kamu bau busuk begitu udah 3 bulan lebih kamu gak mandi. Kamu mendingan pergi mandi. Dia berkata mandi di mana? Terus si teman tunawisma itu kasih tahu dia. Di kota tempat dia berada namanya kota Henderson di Amerika Serikat. Ada satu gereja namanya Central Christian Church. Jadi gereja itu kata si temennya memberikan layanan di jam tertentu. Ada layanan untuk kita homeless orang-orang tunawisma ini untuk mandi. Ngambil nomor antrian boleh mandi di kamar mandi gerejanya. Sembari kita nunggu nomor antrian dia ada kue-kue kecil, ada makanan gratis, ada kopi gratis. Kamu juga bisa makan minum di sana. Mendingan kamu ke sana besok. Akhirnya dia cepat-cepat pergi besok paginya ke gereja itu. Dia ambil nomor antrian saudara. Waktu dia ambil nomor antrian dia lagi mau ngantri, mau ambil kopi dan mengambil makanan itu. Semua orang yang berdekat udah gak tahan, bau busuk bukan main. Semua jaga jarak. Tapi di antara semua orang itu ada satu ibu-ibu yang menjadi relawan jemaat gereja itu. Ibu-ibu itu usianya udah di atas 50 tahun. Badannya kecil, tidak tinggi. Tetapi ibu-ibu ini dengan hangat mendekati Cody. Dan dia memanggil Cody dengan sebutan Sir. Sir itu kalau diterjemahkan bahasa kita kira-kira mas begitu saudara ya. Mas. Terus dia gitu dia balik. Terus ibu ini ceritanya dalam kesaksian yang dia ceritakan kepada si Lee Strobel. Dia berkata waktu itu, dia waktu melihat Cody, dia sangat tergerak luar biasa. Dia tahu itu Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk menyapa dia dan untuk menawarkan sesuatu yang penting kepada Cody. Maka dia mengikuti pimpinan Tuhan itu, dia tepuk dan dia berkata, Sir,
Mas, tampaknya Anda butuh pelukan. Si Kodi kaget, dia mundur. Wah, jangan, saya udah 3 bulan lebih gak mandi. Teman-teman saya aja bilang saya bau busuk, jangan. Terus si ibu ini berkata, tapi bagi saya kamu gak bau. Boleh gak saya peluk kamu? Si Kodi kaget, dia gak bisa berkata-kata. Ibu ini kemudian memeluk dia. Setelah dipeluk, ibu ini berkata, tahu gak kamu, Tuhan Yesus mengasihimu. Kodi nangis, saudara. Dia merasa hidup dia udah nothing, udah gak punya apa-apa. Dia udah jadi sampah, masyarakat yang menyatu benar-benar literally dengan sampah. Dia udah fall sampai se-fall-fallnya. Tapi di titik itu Tuhan menganugerahkan grace melalui seorang ibu yang mau memeluk dia meskipun dia udah bau busuk luar biasa. Dan ibu itu berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia nangis. Saudara, kemudian dia mandi, dia keluar, dia melanjutkan percakapan dengan ibu itu dan jemaat yang lain. Dia mau dengarkan lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Perlahan-lahan dia terus ikut kegiatan di gereja itu. Akhirnya dia kemudian mau dibaptis. Kemudian yang perlahan-lahan dibimbing. Hidupnya kemudian mulai beranjak dari fallnya itu. Tuhan pulihkan setitik demi setitik. Sampai akhirnya dia menjadi seorang pastor. Menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta yang melayani juga para homeless. Orang-orang yang masa lalunya seperti dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, budaya kita memang berbeda dengan budaya orang Amerika. Kita mungkin tidak bisa dengan leluasa atau bebas-bebas menawarkan pelukan kepada orang yang tidak kita kenal. Rasanya sangat tidak sesuai dengan budaya kita. Kodi mengalami anugerah Tuhan yang memeluk dia melalui ibu yang tergerak hatinya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua juga bisa mengalami anugerah pelukan Tuhan melalui firman Allah yang disampaikan pagi hari ini. Dan melalui kehadirannya di tengah-tengah kita yang tidak terlihat kasat mata. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya semua dikasihi. Sejatuh apapun, sekotor apapun, sebusuk apapun keadaan kita. Buat Tuhan Yesus gak ada yang bisa menghalangi dia. Untuk mengasihi kita, menerima kita, memeluk kita. Izinkan Tuhan Yesus memeluk kita dengan anugerahnya.